menggunakan aplikasi Speechboot Proklamasi yang sudah dikembangkan ya. Jadi ada 3 Speechbootnya, ada Insinyur Soekarno, Ki Hajar Dewantara, dan juga Bung Tomo. Oke, kita coba. Pertama kita klik dulu untuk yang proklamasi ya, klik. Kalau ditekan itu akan long klik, itu akan stop. Ini di stop dengan cara long klik, kemudian kita play lagi Insinyur Soekarno, kemudian kita klik yang Ki Hajar Dewantara. Nah, ini otomatis yang ini mati. Misalnya kita menghilangkan titulatu. Semua orang yang masuk ke dalam taman siswa hilang titelnya. Saudara-saudara, rakyat selatan di seluruh Indonesia, terutama proklamasi kami bangsa Raden long klik di pause, kemudian yang ini juga kalau misalkan diklik melanjutkan itu pause. Nah, ini sudah jadi aplikasinya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel AI Tutorial. Ya, di sini saya akan membuat tutorial pengembangan dari aplikasi Speechboot menggunakan MIT App Inventor ya, yang sebelumnya telah saya buat. Ini tampilan aplikasinya yang sudah saya buat. Kemudian saya kali ini akan mengembangkannya. Pertama-tama kita harus menyiapkan apa saja yang kita butuhkan. Ya, di sini saya sudah menyiapkan gambar dan juga sound atau MP3 yang kita butuhkan ya. Nah, silahkan kalian bisa download di link yang akan saya cantumkan di link deskripsi ya. Di deskripsi ini linknya, nanti tinggal di copy saja di deskripsi, kemudian tinggal dibuka di browser. Oke, langsung di enter ya. Ini ya, sini sudah saya lampirkan gambar dan juga MP3 yang dibutuhkan ya. Oke, kita balik lagi. Oke, ini tampilannya. Nah, yang kita butuhkan yaitu kita tambahkan 2 gambar. Gambarnya itu posisinya ada di kanan dan kiri ya. Posisinya itu ada di kanan dan kiri. Yang di kiri itu Ki Hajar Dewantara, yang sebelah kanan itu Bung Tomo, seperti itu. Oke, sebelum ditambahkan untuk supaya posisinya ada di bisa samping-sampingan atau di kanan kiri ya, untuk menambahkan gambar di kanan dan kiri itu kita membutuhkan layout. Kita pilih yang horizontal arrangement, kita klik, kemudian kita drag sebelah sini ya. Jadi nanti tulisan klik gambar untuk memainkan ini ditaruh di paling bawah saja ya. Ini kita taruh di sini. Untuk gambar ini sepertinya kita kebesaran ya, kita bisa kecilkan lagi height-nya jadi 40 saja ya. Oke, untuk horizontal arrangement-nya kita atur menjadi height-nya fill parent, kemudian width-nya fill parent. Jadi misalkan dipilih fill parent itu ya, posisinya akan menyesuaikan layar ya, untuk width dan juga untuk horizontalnya menyesuaikan layar. Nah, di sini tinggal kita tambahkan 2 button ya. Button di user interface ada 2 button. Oke, satu lagi. Nah, ini samping-sampingan ya. Untuk 2 button ini kita taruh di posisinya tengah ya. Jadi kita masuk ke horizontal, ini masih left dan top, kita ubah menjadi center dan center.
Oke, posisinya sudah seperti ini. Nanti tinggal buttonnya kita beri gambar ya. Kemudian kita butuh juga label untuk menamai ini, untuk penamaan Soekarno dan Muhammad Hatta. Di sini ya, kita butuh sebuah label. Kita tarik sebuah label di sini. Kita warnanya supaya terlihat jadi putih saja. Kemudian di tulisan tebal, dan kita ganti namanya menjadi Soekarno dan Muhammad Hatta. Ya, seperti itu. Kemudian kita butuh dua label lagi untuk menamai nanti Ki Hajar Dewantara dan Bung Tomo ya. Ini kita masukkan dulu gambarnya. Klik bisa di sini text for button, atau di sini juga bisa kita masukkan gambarnya yang sudah kita download tadi. Sebelah kiri itu kayak ini. Untuk sebelah kiri Ki Hajar Dewantara, sebelah kanan Bung Tomo ya. Kita masukkan dulu yang sebelah kiri. Ini karena terlalu besar, tinggal kita atur saja ukurannya. Untuk button 1 atau Ki Hajar Dewantara ini karena terlalu besar, kita atur dulu ukurannya menjadi height-nya saya masukkan 30% saja. Kemudian untuk width-nya saya masukkan 40%. Nah, seperti ini. Ini untuk ada tulisan teks for button 1 ini kita delete saja. Push. Selanjutnya button kedua kita klik, kita masukkan gambarnya Bung Tomo ya. Sebelah kanan gambar Bung Tomo, open. Oke, ini karena masih terlalu besar ya, jadi tidak terlihat. Kita atur lagi height-nya, kita masukkan 30%. Kemudian untuk si width-nya dicoba 40%. Nah, sudah seperti ini. Tinggal kita hapus tulisan di tengahnya ini, delete. Selanjutnya kita butuh horizontal arrangement lagi ya, untuk isian si tulisan namanya. Kita berarti masukkan lagi layout, horizontal arrangement, kita taruh di bawah bar. Sini kita otomatis kita masukkan dua label. Ini tidak apa-apa, seperti ini dulu. Karena kita masukkannya otomatis, dia akan menyesuaikan tulisan ya. Kita masukkan label 1. Nah, seperti itu. Label 2. Nah, seperti ini ya. Oke, tinggal kita ganti teks pada label Ki Hajar Dewantara ini ya. Kita masukkan namanya, kita ganti. Selanjutnya yang satu lagi ini Bung Tomo ya. Ini width-nya kita masukkan 40% aja. Tulisan Bung Tomo juga sama, width-nya 40% ya. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini. Tinggal kita di sini ini jadikan center. Bung Tomo juga labelnya kita jadikan center. Oke, ininya supaya tidak mengganggu, horizontal arrangement diganti black. Nah, seperti ini ya. Tampilannya sudah seperti ini. Tinggal kita pilih horizontal arrangement ini, kita gunakan background warna hitam juga ya. Oh ya, sebelumnya di tulisan Ki Hajar Dewantara dan Bung Tomo itu kita ganti warna dulu menjadi warna putih, karena si horizontal arrangement ini akan dirubah menjadi warna hitam, jadi nanti tidak akan terlihat ya. Putih ini diberi tebal, Bung Tomo juga label Bung Tomo
Tomo, tuh tulisannya warna putih, kemudian diberi font tebal. Selanjutnya horizontal arrangement-nya kita ganti menjadi hitam. Oke, tampilan untuk desainnya seperti ini. Selanjutnya kita butuhkan itu playernya untuk player suara dari Ki Hajar Dewantara dan juga Bung Tomo. Jadi kita masukkan dua player ya, itu adanya di media. Kita masukkan player 2 kali ya. Oke, total playernya jadi ada 3 ya. Player 1 itu suara proklamasi Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Player 2 nanti untuk Ki Hajar Dewantara, dan player 3 untuk Bung Tomo, seperti itu ya. Oke, untuk proklamasi sudah ada suaranya di player 1. Kita masukkan player 2 itu suara Ki Hajar Dewantara. Kita pilih source, kemudian kita upload just file. Selanjutnya kita masukkan suara pidato Ki Hajar Dewantara. Oke, kita oke ya, ditunggu sampai suaranya terupload ya. Nah, ini sudah terupload. Volumenya kita maksimalkan menjadi 100 ya. Selanjutnya player 3 kita masukkan lagi source, pilih upload, kemudian just file, kita masukkan pidato Bung Tomo, open, kemudian oke. Kita tunggu sampai proses uploadnya selesai. Oke, sudah selesai, ini sudah masuk. Kemudian volumenya kita inputkan 100 suaranya supaya maksimal ya. Oke, ini tampilan untuk desainnya. Kemudian kita lanjut ke blok kode ya. Oke, untuk di blok kode sendiri tadi kita untuk satu gambar atau satu button itu kita membuat untuk start dan juga untuk stop, long click ya. Taruh di sini supaya kita mudah ya. Selanjutnya kita membutuhkan, sebelumnya nanti akan kita setting supaya kita play button 1 itu suara Insinyur Soekarno, kemudian misalkan di long click dia stop atau mati. Selanjutnya kalau misalkan sedang play kemudian kita klik gambar Ki Hajar Dewantara ini, otomatis yang Insinyur Soekarno ini pause ya. Jadi suara Insinyur Soekarno ini yang tadi kita play, saat kita play Ki Hajar Dewantara ini akan menjadi pause, kemudian Ki Hajar Dewantara akan play. Jika kita long click di sini, Ki Hajar Dewantara akan stop juga. Tapi saat kita play ini Ki Hajar Dewantara, kita kemudian klik lagi pidato Bung Tomo, itu yang Ki Hajar Dewantara akan pause posisinya. Kemudian yang Bung Tomo akan otomatis play. Jadi tidak akan tumpang tindih suara. Ibaratnya tidak akan player 1, 2, 3 akan suaranya berbarengan seperti itu. Jadi setiap kita mengklik gambar yang berbeda, musik di atau pidato di gambar yang sebelumnya itu akan otomatis pause ya. Kalau misalkan ditekan atau di long click, baru ketiga-tiganya akan stop seperti itu. Jadi kita membutuhkan tombol untuk klik start, pause, dan juga stop seperti itu ya. Oke, kita balik lagi ke blok kode. Di sini kita sudah mempunyai untuk stop dan start ya. Tapi untuk mengatur supaya setiap gambar itu tidak tumpang tindih suara, kita keluarkan dulu yang bagian player yang call ya. Call yang player 1, yang start itu dikeluarkan dulu. Ya, kita masukkan dulu di player 2 dan 3 terlebih dahulu. Jadi player 2 dan 3 kita masukkan untuk pause-nya terlebih dahulu. Player 2,
ini masukkan pause, karena ini button untuk player 1 ya. Jadi player 3 pause ya. Jadi tombol ini akan mempause player 2 dan 3 jika player satunya itu ditekan atau start ya. Kemudian kita menggunakan fungsi kontrol ya. Kita butuhkan kontrol ini, klik kemudian pilih if then else. Kita menggunakan if then else. Jadi kita butuhkan 3 kemungkinan ya. Jadi jika di sini kita masukkan player 1 is playing, itu kita gunakan bagian player 1. Player 1 is playing. Jika di tombol ini jika misalkan player 1 itu is playing, jadi yang lainnya akan pause, player 2 pause, player 3 pause, seperti itu ya. Selanjutnya kita klik atau pilih yang untuk then-nya itu di player 1, pilih pause. Nah, untuk else-nya itu baru diisikan start ya. Jadi kodenya seperti ini. Sama juga untuk kode di bagian yang tombol Ki Hajar Dewantara dan juga tombol Bung Tomo ya. Untuk tombol Ki Hajar Dewantara dan Bung Tomo, supaya kita tidak keliru, kita edit terlebih dahulu saja ya. Cek ke desain, ini buttonnya ya, kita ubah dulu atau rename button 1. Nah, ini button Ki Hajar Dewantara ya, kita rename jadi button, singkat saja ya, KHD, Ki Hajar Dewantara. Untuk button 2 nya berarti button Bung Tomo atau BT, seperti itu ya, button BT ya, button Bung Tomo ya. Ini buttonnya diganti supaya kita tidak keliru ya. Oke, kita masuk lagi ke blok. Sini button proklamasi sudah. Kita masuk yang kedua, button untuk Ki Hajar Dewantara ya. Klik button, kemudian pilih yang klik. Isinya sama seperti ini. Jadi pertama kita player 1 dan juga player 3 berarti ya. Player 1 itu pilih yang pause, kemudian player 3 itu juga yang pause, kemudian kita masukkan if then else untuk beberapa kemungkinan. Kita bagian if itu masukkan player 2 is playing, masuk ke player 2, player 2 is playing. Oke, selanjutnya bagian then player 1 pause. Bagian then-nya di sini berarti player 2 ya, player 2 pause. Nah, untuk yang else terakhir, itu kemungkinan terakhir, player 2 start ya, seperti ini. Oke, selanjutnya di button Ki Hajar Dewantara kita pilih yang long click. Di sini sama, kita stop player 2 berarti ya. Player 2 stop ya. Jadi di sini di player 2 sudah ada pause, start, dan stop. Selanjutnya kita bagian yang button Ki Hajar Dewantara ya. Kita ke button Bung Tomo yang terakhir ya. Kita pilih button klik. Selanjutnya kita pilih, ini posisinya di sini saja supaya gampang. Jadi perurutan ya. Sebenarnya tidak harus perurutan, tapi supaya bagus saja dilihatnya, supaya rapi.
Di sini kita butuh berarti karena ini button Bung Tomo itu untuk player 3, berarti kita post terlebih dahulu player 2 dan juga player satunya ya. Jadi player 1 pause, player 2 pause, kemudian kita masuk ke control, pilih if then else, kemudian bagian if kita masukkan player 3, ini bagian is playing, then nya kita masukkan player 3, ini bagian pause, else nya yaitu player 3 bagian start. Oke, jangan lupa long kliknya untuk tombol stop. Untuk tombol stop player 3 stop. Oke, ini adalah kode atau blok kode yang kita butuhkan ya untuk mengisi desain aplikasi kita tadi. Oke, selanjutnya kita pilih connect, kemudian AI companion. Di sini kita gunakan aplikasi MIT AI 2 companion, kita klik, kemudian kita buka menggunakan scan QR code ya. Kita scan QR code yang sudah ada di layar komputer. Kita tunggu prosesnya. Oke, ini adalah tampilan aplikasi Speechbot Proklamasi yang sudah dikembangkan ya. Jadi ada 3 speechbotnya, ada Insinyur Soekarno, Ki Hajar Dewantara, dan juga Bung Tomo. Oke, kita coba. Pertama kita klik dulu untuk yang proklamasi ya, klik. Kalau ditekan itu akan atau long klik itu akan stop. Oke, ini di stop dengan cara long klik, kemudian kita play lagi Insinyur Soekarno, kemudian kita klik yang Hajar Dewantara. Nah, ini otomatis yang mati. Misalnya kita menghilangkan perilaku semua orang yang masuk ke dalam taman siswa, hilang titelnya. Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama proklamasi kami bangsa. Mas Raden Ayu, Raden. Long klik di pause, kemudian yang ini juga kalau misalkan diklik melanjutkan pause tadi, kemudian di long klik itu pause. Nah, ini sudah jadi aplikasinya. Oke, ini adalah blok kode dan juga desain dari aplikasi Speechbot Proklamasi yang sudah dikembangkan. Ya, mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini. Terima kasih.